kita itu harus yakin gitu ya, yakin bahwasanya lembaga pendidikan Islam itu yang sudah diajarkan, yang sudah saya sekilas sampaikan di awal tadi, ini adalah lembaga yang baik kayak gitu ya, dan tidak hanya baik tapi ideal. Ada kesibukan mendadak, maka harus membayar orang mempunyai kemampuan semisal dirinya untuk menggantikan mengajar anak-anak. Syaratnya tidak dalam waktu lama. Demikian jika dia harus pergi sekitar 1 atau 2 hari, itu ringan insya Allah. Tetapi jika kepergiannya jauh atau ditakutkan adanya halangan dalam perjalanan, maka guru tidak boleh pergi, ya, tidak boleh pergi di hari-hari efektif. Dan di sekolah dasar itu atau di lembaga pendidikan itu juga harus mempunyai sifat sosial, ya. Salah satu sifat sosialnya itu diterangkan dalam hal ini, ya. Jadi kalau ada ulama atau mungkin wali murid gitu ya, itu meninggal gitu ya, itu pembelajaran dihentikan. Untuk apa? Untuk ikut takziah. Nah, nanti itu kan di awal itu nanti dibahas di dalam buku ini dibahas tentang ini, pendidikan itu nanti yang utama adalah menanamkan keimanan kepada hari akhir. Ketika ada orang meninggal, ya, kita anak-anak yang otomatis anak-anak yang sudah bisa berpikir itu ya, berarti kan kalau kelas madrasah sudah bisa. Tapi kalau sekolah dasar itu kan di 4 tahun kedua tadi, itu ya, kelas 4, 5, 6 atau 3 mungkin ya, 3, 4, 5, 6. Itu kan mereka sudah mulai bisa diterangkan, sudah bisa paham. Nah, saat taziah itu, saat pembelajaran bahwasanya kita ini nanti akan meninggal. Dan nanti kehidupan setelah meninggal itu bukan berarti selesai. Dan situlah pelajaran berharga yang bisa ditanamkan kepada anak-anak didik, ya. Masyarakat muslim tidak membolehkan pendidikan itu terpisah dari masyarakat. Ya, jadi maunya gini, ada sekolah, ada tembok keliling, itu sekolahnya lebar, tembok keliling. Masyarakat tidak bisa melihat aktivitas di dalam, yang di dalam juga tidak bisa berinteraksi dengan luar. Mungkin di sini nih yang seperti ini yang ideal menurut buku ini, gitu ya, menurut tulisan ini. Karena bercampur antara masyarakat dengan anak-anak, dengan lembaga pendidikan. Ini untuk apa? Untuk berinteraksi dengan masyarakat dan bergabung dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jika seorang ulama yang dulu mengajarkan ilmu meninggal, atau pemimpin yang bermanfaat bagi negara dengan pemikiran dan karyanya, atau amir yang adil dalam hukumnya, maka pembelajaran di sekolah itu diliburkan pada hari pemakamannya sebagai bentuk ikut bersama dalam rasa belasungkawa dan pemuliaan bagi mereka yang telah mengabdi bagi kepentingan umum. Anak-anak juga dilibatkan dalam permasalahan-permasalahan umum yang terjadi di masyarakat. Berarti harus, kalau nanti ada kerja bakti saat bareng, ya, pas bukan hari libur, ya, anak-anak boleh itu, ya. Nah, mungkin Jumat besok ini ya, anak-anak madrasah ini ya, membersihkan masjid kayak gitu ya, ikutkan itu, bergabung di kegiatan masyarakat. Jika terjadi kekeringan dan dengan pemimpin kekeringan, pemimpin memerintahkan agar sholat istisqa, maka dianjurkan bagi guru untuk mengajak mereka yang telah bisa melakukan sholat untuk ikut bersama dalam sholat dan doa. Karena disampaikan ke saya bahwa kaumnya Nabi Yunus ketika telah melihat azab, mereka keluar membawa anak-anak mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga menekankan perhatian terhadap adab-adab sosial, di mana seorang guru menanamkan adab dalam diri anak-anak
mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, membiasakan mereka dengan kebiasaan yang baik, mengajari mereka dengan menghormati orang lain, memerintahkan mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan perintah keduanya, mau mendengar dan taat kepada orang tua serta guru, mengucapkan salam kepada keduanya, mencium tangan keduanya saat menemui mereka berdua. Guru memukul murid-muridnya jika mereka melakukan adab yang buruk dan memukulnya di tempat-tempat yang tidak menyakitkan. Nah ini, jadi mungkin boleh neplak lah ya, tapi di tempat-tempat yang tidak menyakitkan. Kalau mungkin yang tempat-tempat yang tidak menyakitkan ya mungkin seperti yang banyak dagingnya, ya mungkin bagian bokong gitu ya. Terus atau mereka berkata kotor dan perbuatan lainnya yang keluar dari aturan syariat. Terus juga kesehatan. Nah ini, sekolah itu juga harus memperhatikan kesehatan. Yang mengagumkan juga perhatian para ulama tentang kesehatan anak-anak didik. Mereka menganjurkan agar anak yang sakit dipisahkan dari teman-temannya yang lain agar tidak menyebarkan penyakit. Ibnu Al-Hajj berkata, seharusnya jika ada salah seorang anak yang mengeluh sakit atau sakit badannya gitu ya, dan anak itu benar, maksudnya tidak berbohong gitu ya, maka gurunya memulangkan ke rumahnya dan tidak dibiarkan mereka di kelas ya. Hal itu dilakukan agar keluarganya memperhatikannya dan mengobatinya, serta dikhawatirkan penyebaran penyakit kepada anak-anak yang lain. Diminta kepada guru agar melarang anak-anak memakan makanan yang manisan. Nah ini penting ini, perhatikan ini ya, guru, semua guru ya, wali kelas, kepala madrasah maksudnya ya, kalau di sini ya, perhatikan tidur apa enggak kepala madrasah. Perhatikan ini ya, penting. Hal itu dikarenakan diminta kepada guru agar melarang anak-anak memakan makanan dan manisan yang terbuka dan dihinggapi lalat. Seperti anak-anak yang intinya yang nggak sehat itulah ya. Guru tidak boleh membiarkan seorang pun membeli makanan dari penjual yang berjualan di depan di depan sekolah, gitu ya, di depan sekolah. Nah ini mau dibaca sendiri apa gimana ini? Yang ngarang buku ini gitu ya, yang mengkonsep begitu ya. Dan itu atas pengalaman ataupun tinjauan yang berada di dalam kitab-kitab para ulama. Ya, guru tidak boleh membiarkan seorang pun membeli makanan dari penjual yang berjualan di depan kelas atau di depan sekolahan. Jika akan menimbulkan masalah jika membelinya, maksudnya ya. Tapi kalau jelas-jelas ada makanan yang aman gitu ya, kita yakin aman ya boleh, gitu ya. Maksudnya ini yang dikhawatirkan. Ya. Perhatian sekolah, perhatian pendidikan dalam masalah kesehatan hingga menjadwal kehadiran dokter setiap malam. Nah ini setiap bulan. Nah ini yang belum bisa kita. Terus juga pembiayaan ini ya, pembiayaan sekolah dari orang tua yang mengamanahkan anaknya sekolah di sekolah tersebut. Ada gaji bagi guru yang dibayarkan bulanan atau tahunan. Pada guru, saya mau ini bayar tahunan ini. Ada juga orang kaya yang menanggung pembiayaan kerabat-kerabatnya. Berarti subsidi silang itu juga ada sejarahnya, maksudnya pernah gitu ya. Jadi ada orang kaya membiayai beberapa orang, baik keponakannya ataupun kerabat-kerabatnya yang lain gitu. Dan ini pahalanya sangat luar biasa gitu ya. Bayangkan dia membiayai anak bisa baca tulis, setiap dia baca, setiap dia nulis, dia membiayai anak yang untuk belajar sholat, setiap dia sholat dapat pahala, luar biasa ya. Terus juga terlihat begitu jelas pembuktian ajaran-ajaran Islam, potret kebersamaan dan saling menanggung dalam hal fasilitas pendidikan. Hal ini meringankan beban negara dari pembiayaan pendidikan, di mana negara
hanya membiayai pada wilayah-wilayah yang terbatas, dan inilah yang menjadi penyebab menyebarnya lembaga pendidikan Islam gitu ya. Dan itu kan kita ketahui gitu ya. Jadi walaupun sekolah Islam itu walaupun bayar gitu ya, tapi sekolah Islam itu mungkin ada satu dua karena pengelolanya meninggal, tapi tidak ada sejarahnya yang normal-normal saja, maksudnya itu sekolah Islam tutup itu nggak ada ya. Karena apa? Karena tadi saling bantu membantu gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini tentang keberadaan lembaga-lembaga pendidikan di awal-awal pendidikan Islam, di awal-awal penyebaran Islam pada saat itu gitu ya. Dan kita harus ini yang juga penting gitu ya, kita itu harus yakin gitu ya, yakin bahwasanya lembaga pendidikan Islam itu yang sudah diajarkan, yang sudah saya sekilas sampaikan di awal tadi, ini adalah lembaga yang baik kayak gitu ya, dan tidak hanya baik tapi ideal ya. Kenapa ideal? Karena lembaga pendidikan tadi yang diceritakan tadi dengan sekilasnya tadi ya, itu yang bisa menjadikan Islam itu berkembang, bahkan mengantarkan kaum muslimin menjadi para ulama-ulama dan juga para pemuka pendidikan di masa-masa Islam ya. Bahkan mereka itu menjadi panutan lembaga pendidikan sampai sekarang. Nah itu kan berapa banyak itu ulama-ulama Islam yang tahu konsep pendidikan, hasil pendidikan yang sampai sekarang masih dipakai. Misal kata nol, angka nol gitu. Dulu itu nggak kenal angka nol, itu nggak kenal. Bahkan di dunia barat belum tahu pendidikan ya. Nggak tahu angka nol. Nah itu ulama Islam itu yang mengenalkan angka nol. Nah, dengan adanya angka nol gitu ya, kita tahu jadi angka 10.000, 20.000 kita tahu karena ada angka nol gitu. Ada juga tentang geografi gitu ya, apalagi tentang anatomi tubuh gitu ya. Terus juga sampai yang di angkasa itu juga hasil pemikiran dari ulama-ulama Islam, dan itu berawal dari lembaga pendidikan yang tadi kita sampaikan sekilas gitu ya. Pola pendidikannya tadi seperti itu. Jadi kita harus bangga dengan pendidikan kita ini, bangga gitu ya. Pendidikan yang menitik beratkan kepada pendidikan Islam itu kita harus bangga. Dengan konsep-konsep pendidikan Islam itu kita harus bangga ya. Dan harus pede ya. Kalau kita nggak pede dengan lembaga pendidikan kita, lembaga pendidikan Islam gitu ya, maka kita nanti akan menjadi manusia-manusia yang kerdil gitu ya. Manusia-manusia yang tidak mungkin akan menang ya. Maka kita harus bangga dengan pola pendidikan Islam ini. Mudah-mudahan ilmu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahaminya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan belajar mengajar kita di lembaga pendidikan yang kita sedang berkarya di dalamnya ini. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.